Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semua. Sore hari ini kita ngobrol-ngobrol santai ya. Kita berbicara tentang beberapa hal terkait budidaya tanaman. Tanaman apapun itu, baik tanaman anggur, tanaman kurma, ataupun tanaman yang lainnya ya. Dalam pemeliharaan tanaman kurma, itu memang memerlukan beberapa langkah atau kiat agar bibit tanaman kurma yang kita semai atau kita budidayakan tersebut dapat hidup dengan baik dan dapat hidup normal ya. Artinya perkembangan tanaman kurma itu dari waktu ke waktu akan semakin bagus atau cepat pertumbuhannya. Baik yang masih di dalam polybag maupun yang sudah kita pindahkan pada media tanah ya. Negeri kita Indonesia adalah negara yang sangat subur ya. Dan banyak sekali terdapat sumber daya alam seperti tanah, air, maupun potensi-potensi yang terkandung di dalamnya ya. Nah, sebagai anak bangsa, kita harusnya merasa bersyukur dan juga terpanggil untuk memanfaatkan potensi alam atau tanah yang kita miliki. Untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita tanami dengan berbagai macam tanaman, terutama tanaman pangan, untuk mencukupi kebutuhan kita sendiri. Dan apabila hasilnya kalau sudah banyak, itu bisa kita jual, dan itu sebagai sumber penghasilan tambahan bagi kita saat ini ya. Sahabat-sahabatku semua, para penghobi tanaman kurma, salah satu hal yang memotivasi saya di dalam budidaya tanaman kurma ini, karena pohon kurma hidupnya bersih ya. Mengapa saya katakan bersih? Karena tanaman kurma itu tidak nyampah atau daunnya tidak berceceran ke tanah ya. Tidak seperti tanaman lain yang ada dimanapun, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Biasanya tanaman-tanaman lain itu dalam beberapa hari itu ada saja ya daunnya yang rontok karena mengering, dan ini menyebabkan lingkungan sekitar kita budidaya tanaman ini menjadi sedikit bersampah atau kurang enak dipandang. Sehingga kita harus rajin untuk mengumpulkan atau membersihkan daun-daun atau sisa-sisa pemangkasan tanaman yang kita budidayakan. Seminggu yang lalu, saya sudah membersihkan gulma-gulma atau rumput liar di sekitar pot bibit kurma ini. Namun apa yang terjadi setelah waktu itu berlalu? Sini tumbuh rumput-rumput kecil atau tanaman-tanaman liar yang harus kita bersihkan agar kesehatan dan pertumbuhan bibit kurma ini menjadi optimal ya. Proses penyiangan gulma atau pembersihan rumput pada tanaman kurma yang kita budidayakan di pot sebaiknya kita lakukan seminggu sekali ya, agar senantiasa selalu bersih dan terjaga dari gulma, sehingga ini sangat menguntungkan bagi kesehatan tanaman kurma yang berada di dalam pot. Sedangkan untuk bibit kurma yang berada di lahan yang sudah kita pindahkan pada tanah, sebaiknya kita melakukan pembersihan pada rumput atau gulma ini 1 bulan sekali ya. Rumput yang tumbuh di lahan tanah biasanya belum terlihat seberapa banyak ya, kalau dalam waktu seminggu atau sampai 3 minggu. Namun setelah 1 bulan ini, kalau tidak segera dibersihkan, ini akan menjadi besar rumput-rumputnya ini, dan ini akan memakan waktu dan tenaga kita di dalam membersihkannya ya. Sebaiknya melakukan pembersihan gulma sehari atau 2 hari setelah tersiram oleh air hujan ya, sehingga kita dengan mudah membersihkan gulma atau rumput liar ini ya, karena tanahnya juga empuk dan ini meringankan kita di dalam mengurusnya ya. Ini mudah sekali saya membersihkan gulma atau rumput
di sekitar pohon kurma yang saya tanam di halaman rumah saya ini ya. Adapun area yang harus dilakukan pembersihan gulma yaitu sekitar 1 meter dari pangkal bagian bawah bibit kurma yang sudah kita tanam ini ya. Usahakan untuk selalu menjaga kebersihan di sekitar perakaran atau pada bagian bawah tanah tempat pohon kurma ini tumbuh ya. Ketika kita membersihkan gulma atau rumput, usahakan untuk tidak mengenai akar dari bibit kurma yang sudah kita tanam ya. Biasanya kalau kita sedang membersihkan rumput atau gulma, ini ada yang terlihat akarnya ya teman-teman. Usahakan akar ini tidak terpotong atau tidak terganggu ya. Maka kita perlu berhati-hati di dalam melakukan pembersihan gulma agar tidak mengganggu perkembangan atau pertumbuhan akar tanaman kurma yang berada di sekitar area bawah tanah tempat kita menanam kurma ini. Apabila terlanjur kita dalam penyiangan ada akar kurma yang terangkat ke atas permukaan tanah seperti ini sebaiknya jangan dibiarkan ya. Ini harus segera kita timbun dengan media tanam lain, bisa berupa tanah yang dicampur dengan pupuk kandang atau bahan lain yang kita miliki ya, baik menggunakan campuran pupuk organik maupun anorganik ya. Setelah bersih begini, maka insya Allah ya, ini bisa mengurangi semut yang biasanya ngumpul di sekitar bagian bawah batang kurma yang kita urus ini ya. Ini saya lihat tadi beberapa semut berkumpul di sini. Saya takut semut-semut itu akan merusak atau memakan pangkal atau pelepah pohon kurma yang sedang kita urus ini ya. Ya, jadi dengan perawatan sederhana melalui penyiangan dan pembersihan di sekitar bibit kurma ini, terutama bagian bawah, maka insya Allah ini akan bisa menghindari serangan penyakit yang disebabkan oleh serangga maupun hewan lain, agar pohon kurma yang kita urus ini menjadi lebih sehat dan pertumbuhannya juga akan cepat ya. Terkadang saya pun meletakkan beberapa bibit yang berada di dalam bak besar di sekitar tanaman kurma. Ini pun dapat mengurangi pertumbuhan atau laju perkembangan gulma yang ada di sekitar bibit kurma yang sedang kita urus. Kalau kita menanam pohon kurma pada wilayah tropis yang subur seperti wilayah kita Indonesia ini, itu akan mempercepat pertumbuhan bibit kurma itu ya. Karena bibit kurma di lahan panas saja bisa tumbuh atau dapat berkembang dengan baik, bahkan bisa berbuah. Apalagi kalau kita budidayakan bibit kurma tersebut di lahan yang subur seperti wilayah negara kita Republik Indonesia yang kita cintai ini ya. Saya rasa kalau kita menanam tanaman kurma di wilayah tropis, itu ibarat kita menanam atau memindahkan pohon kurma dari lahan yang kurang kondusif menuju lahan yang lebih kondusif atau lebih subur. Dan itu saya sudah membuktikan kurma yang saya tanam di wilayah tropis saat ini alhamdulillah perkembangannya cukup bagus dan sangat menggembirakan ya.
Sahabat-sahabatku semua, Anda lihat pohon kurma ini sudah lumayan besar. Alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus dan cukup menggembirakan ya. Padahal saya menanamnya ini dekat dengan pohon jambu Jamaika, hanya sekitar 3 meteran saja. Pohon jambu Jamaika ini alhamdulillah kehidupannya tidak terganggu dengan kehadiran pohon kurma ya. Bahkan alhamdulillah saya sudah merasakan manisnya buah jambu Jamaika ini ya. Sebelum lebaran haji alhamdulillah saya sudah memanen ini buah-buah jambu Jamaika. Buah pertama dari buah jambu Jamaika ini sudah saya nikmati atau sudah saya rasakan ya. Pohon kurma itu sifatnya ramah lingkungan, dalam artian bahwa kalau kita menanam bibit tanaman kurma di lahan dengan jarak yang benar, pohon kurma ini tidak merusak tanaman lain di sekitarnya ya. Yuk kita lihat pohon jeruk Bali yang sedang berbuah. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semua, pohon jeruk Bali yang saya tanam ini rajin berbuah. Ini belum seberapa besar ya. Saya perkirakan ini dalam waktu 1 bulan lagi jeruk-jeruk Bali ini sudah siap kita panen dan siap untuk kita jual ya. Teman-temanku semua, walaupun saya menanam pohon jeruk ini dekat dengan tanaman lain seperti tanaman kurma, alhamdulillah ini saat ini pohon jeruk Bali yang saya tanam alhamdulillah sudah berbuah dan saya sudah memetiknya ini ya. Karena sudah terlalu sore, saya belum sempat memetik semua buah jeruk Bali ini ya. Kalau sudah kuning seperti ini, insya Allah ini rasanya manis. Dan ini kalau kita jual di pasar, di tempat saya ini harganya hanya Rp5.000 saja, cukup murah untuk kita beli ya. Namun manfaat dari buah jeruk Bali ini sangat besar bagi kesehatan kita ya. Di antaranya ini sebagai obat untuk mengobati panas dalam atau untuk mengobati batuk yang diderita oleh seseorang ya. Bisa juga ini untuk mengeluarkan dahak atau melancarkan tenggorokan kita ya, agar suara kita kalau berbicara itu lebih nyaring dan lebih lantang. Dah makan nih. Ya makan ya, ntar dah. Dah makan, makan ya. Ini udah habis ikannya ya. Dah main dulu sana. Belum kenyang kamu ya? Belum kenyang. Dah nanti lagi ya makannya ya. Ya makannya nanti lagi ya, nanti sore ya. Ya dah kamu tiduran dulu santai ya. Ya dah, nggak boleh berantem, nggak boleh bikin keributan, nggak boleh nakal ya sama kucing lainnya, kamu nggak boleh. Salah satu alasan saya mengapa saya budidaya tanaman kurma itu karena bisa jadi dalam waktu 5 tahun apa 10 tahun ke depan, pohon kurma yang kita tanam saat ini bisa menjadi salah satu sumber pangan yang sangat penting ya. Karena kita yang hidup di wilayah tropis ini lahan semakin berkurang dan juga
banyak dibangun perumahan-perumahan. Demikianlah tadi yang saya lakukan pada pohon kurma atau bibit tanaman kurma yang sudah berada di dalam tanah ya. Dengan melakukan beberapa perawatan ringan seperti penyiangan atau pembersihan gulma, diharapkan semua bibit tanaman kurma yang kita miliki akan lebih sehat dan akan cepat besar. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang selalu menonton tayangan video saya. Semoga Anda semua hari ini, esok, dan nanti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk bekerja sesuai dengan harapan yang kita inginkan ya. Semoga Anda semua sukses, semoga Anda semua sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu telat datang sih. Jadi ikannya udah habis dimakan sama teman-teman kamu tadi ya. Nanti sini lagi besok. Kan kamu jangan telat ya, sini ya. Oke.